Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian edisi Rabu, 22 April 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memelihara hati dan pikiran kita sekalian. Amin. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini Tuhan memberikan kepada kita hari yang baru untuk kita boleh berkarya, menyatakan kemuliaan Tuhan. Tapi lebih dahulu kita juga bersyukur karena Tuhan juga memimpin kita setiap hari melalui firman-Nya. Dan kita hari ini akan merenungkan firman Tuhan dari Keluaran pasal 24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Sebelum kita merenungkannya, mari kita tunduk di dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas nafas kehidupan dan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Saat ini kami membuka hati dan pikiran kami, biarlah Roh-Mu membimbing kami, agar kami tidak hanya mendengar, tapi juga memahami dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami hamba-Mu siap mendengar. Amin. Keluaran 24 ayat yang pertama sampai dengan 11. Upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Berfirmanlah Ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan. Tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu, dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya kepada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Lalu naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada para pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Amin. Darah perjanjian adalah tema kita pada hari ini. Bapak Ibu, tidak selamanya perjanjian kedua belah pihak dimateraikan dengan sebuah tanda. Namun, dalam konteks perjanjian yang sifatnya mengikat, kita membutuhkan suatu tanda yang bisa menjadi pegangan akan perjanjian yang dibuat.
Tanda perjanjian itu ada berbagai jenis. Ada tanda perjanjian yang dimateraikan sebagai bukti atau jaminan berlakunya perjanjian itu. Dan ada pula berupa tanda lain. Namun, bagaimana jika tanda itu atau tanda perjanjian itu berupa darah? Darah dari lembu-lembu yang disembelih oleh bangsa Israel adalah tanda atau materai perjanjian Tuhan dengan umatnya. Dalam konteks perjanjian lama, darah lembu adalah hal yang lazim dipakai untuk menahirkan umat agar bisa berjumpa dan menerima Tuhan atau menerima perintah Tuhan. Namun, darah tersebut belum menjaminkan akan keselamatan manusia. Olehnya, darah perjanjian itu kemudian diubah oleh Tuhan. Dahulu bangsa Israel memakai darah lembu, namun Tuhan menyempurnakan materai itu dengan darah anaknya yang tunggal. Perjanjian antara manusia dengan Tuhan dimateraikan dengan korban Yesus di kayu salib. Dari tanda atau materai itu, kita mengaminkan akan keberlangsungan janji itu sampai selama-lamanya. Ketika setiap umat percaya, meyakini akan materai darah perjanjian itu, maka umat percaya semestinya tidak ragu lagi akan kasih dan kesetiaan Allah kepada manusia. Materai yang dipakai Tuhan untuk menjamin keselamatan manusia bukan berasal dari barang yang fana atau dapat hilang. Sebaliknya, tanda atau materai yang dipakai Allah untuk menetapkan perjanjian itu adalah darah, suci dan kudus. Tidak ada lagi yang bisa menandingi akan keabsahan berlakunya janji Allah kepada manusia. Lalu, pertanyaannya adalah, mengapa masih banyak manusia yang ragu akan kasih Allah itu? Mari senantiasa yakin atas janji Allah yang dimateraikan oleh darah Kristus. Amin. Mari kita tunduk dalam doa dan bersafaat bersama. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengingat hari ini bahwa kami telah Engkau panggil untuk hidup dalam perjanjian-Mu. Terima kasih karena melalui darah-Mu kami layak mendekat dan memandang kemuliaan-Mu. Ampuni kami Tuhan, jika kami masih ada yang tidak setia, tidak mengingat perjanjian-Mu, bahkan meragukan perjanjian yang Kau berikan pada kami. Padahal Engkau telah memateraikannya dengan darah yang suci dan kudus, yang betul-betul sah dan tidak ada yang menandingi. Tapi kami bersyukur hari ini Engkau mengingatkan kami. Engkau melayakkan kami mendekat dan memandang kemuliaan-Mu. Mampukan kami untuk tetap setia melakukan firman-Mu dalam setiap langkah hidup kami minggu ini. Kiranya Engkau memberkati setiap orang yang tangannya telah mengklik untuk video ini dan menontonnya, mendengarkannya. Kiranya Engkau menyertai mereka, meneguhkan hati mereka akan perjanjian yang mereka terima dari Tuhan. Janji keselamatan, janji penyertaan, dan hari ini Engkau teguhkan hati kami sekalian. Teguhkan hati saudara-saudara kami untuk mengingat Tuhan, Engkau tak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau melayakkan kami. Kiranya penyertaan-Mu nyata dalam pekerjaan, keluarga, studi mereka. Dan hari ini apapun yang mereka jumpai dengan tangan mereka, mereka boleh kerjakan semua itu dalam hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Dan mereka mengerjakannya seperti untuk Tuhan. Jika ada yang sakit, yang berduka, yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan jamalah hati mereka,
Ingatkan mereka bahwa Engkau tak pernah meninggalkan mereka. Walaupun jawaban doa lama, tetapi Engkau tak pernah membiarkan orang-orang-Mu jauh daripadamu. Dan kiranya mereka pun boleh menanti jawaban Tuhan dengan setia dan tetap melakukan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Kuatkanlah ya Tuhan, dan teguhkanlah kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, demikianlah kebersamaan kita dalam renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan sampai berjumpa lagi dalam renungan harian yang selanjutnya. Amin.